셋, 별. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziadatun Nurul Aini, BP 19101155310994. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah MSDM dengan dosen pengampu Ibu Madahatilla Fitri Sopali, SEMM. Baiklah, kita langsung saja kepada pembahasan materinya. Yaitu tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Di materi ini kita akan membahas tentang rekrutmen, proses seleksi dan langkah seleksi, rekrutmen dan seleksi, beserta penempatannya. Yang pertama yaitu ada rekrutmen. Rekrutmen di sini yaitu proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam atau oleh suatu organisasi atau perusahaan. Maksudnya di sini adalah sebuah perusahaan mencari seseorang atau beberapa orang untuk jadi anggota atau bagian dari perusahaan tersebut sesuai dengan posisi yang dilamar oleh perusahaan tersebut, oleh para pelamar tersebut, dan dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, kita masuk ke dalam proses rekrutmennya, yaitu ada identifikasi lowongan pekerjaan. Maksudnya adalah ada banyak cara untuk mendefinisikan atau mengidentifikasi lowongan pekerjaan. Salah satunya yaitu dengan cara membuka website resmi dari perusahaan tersebut. Tujuannya untuk menghindari berbagai penipuan yang terjadi di media sosial. Kedua, ada tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan itu adalah segala aspek yang berhubungan dengan fisik maupun psikologis untuk dikorbankan dalam bidang usaha yang dilakukan demi tercapainya kinerja yang efektif. Contoh-contoh dari tuntutan pekerjaan itu dapat berupa deadline, tekanan, dan difference culture. 3. Ada metode rekrutmen. Metode rekrutmen ini ada dua, ada internal dan eksternal. Apa ini maksud dengan internal? Internal yaitu rekrutmen berdasarkan referensi dari karyawan atau pengumuman pekerjaan yang langsung dari dalam perusahaan tersebut. Sedangkan eksternal adalah proses rekrutmen dari luar, bisa jadi dari iklan, agen tenaga kerja, Depnaker, bursa kerja, dan lain-lain. Kedua, kita masuk kepada bagian seleksi, yaitu proses memilih pelamar sampai dengan memutuskan pelamar mana yang diterima. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu ada rekrutmen dan seleksi. Antara rekrutmen dan seleksi ini saling berhubungan, bisa digambarkan sebagai berikut. Ada lowongan, yang pertama ada lamaran, orientasi, diterima atau ditolak. Oke, yang ketiga atau yang terakhir ada penempatan. Penempatan adalah penempatan tugas, assignment, bagi pegawai baru atau penugasan baru, reassignment, bagi pegawai lama. Penempatan biasanya merupakan kewenangan dari atasan langsung atau kepala unit kerja pegawai YBS setelah dikonsultasikan dengan manajemen. Peran dari HR Department atau unit kerja pengelola SDM adalah memberikan saran kepada manajemen dan konseling untuk pegawai YBS. Kita masuk kepada reassignment-nya, ada 3, ada promosi, transfer, dan demosi. Yang pertama kita bahas adalah promosi. Promosi adalah terjadi ketika seseorang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke posisi lain yang lebih tinggi dalam gaji, tanggung jawab, atau tingkat organisasi. Promosi biasanya didasarkan pada prestasi atau kinerja superior dalam pekerjaan saat ini atau senioritas masa kerja. Kedua, ada transfer.
Pemindahan terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke posisi lain yang relatif sama dalam gaji, tanggung jawab, atau tingkat organisasinya. Jadi bedanya sama promosi tadi adalah kalau tadi dia lebih berubah atau dipindahkan dari suatu pekerjaan yang lebih tinggi dalam jabatannya atau gaji dan lainnya, sedangkan transfer dia tidak berubah, namun dia tetap sama, memiliki tanggung jawab dan peran yang sama dalam suatu organisasi tersebut. Sedangkan yang terakhir ada demosi. Demosi yaitu terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke posisi lain yang lebih rendah dari gaji, tanggung jawab, dan tingkat organisasi. Demosi jarang membawa hasil positif bagi individu karena dia lebih dikebawahkan, bukan dinaikkan. Jadi antara yang ketiga ini ada bedanya, yaitu ada yang pertama itu promosi, dia dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, dan transfer itu dia tetap sama, jabatannya tetap sama, dan demosi itu ke bagian yang lebih bawah atau dia belum bisa dikatakan positif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Atas salah dan janggal saya mohon maaf. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.